adik-adik, pasti kalian selalu dalam penyertaan Tuhan. Nah, sebelum kita mau mulai sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah membangun kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami ingin mulai sekolah minggu Tuhan. Berkatilah sekolah minggu ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kiranya Tuhan kami berdoa Tuhan, semoga kami bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami, keluarga kami, lingkungan kami Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Bapa. Kiranya kami Tuhan berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan dua lagu pujian, yaitu Di Dalam Dunia dan Jangan Lelah. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Janganlah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan, masih tentang Paulus seperti minggu lalu. Nah, kita mau simak sama-sama firman ini, karena nanti di tengah-tengah firman akan ada pertanyaan dan kita mau jawab bersama-sama, oke? Menempuh perjalanan bagi Yesus. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat.
Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Ada satu pertanyaan nih. Di manakah Paulus ketika ia ditangkap? Gambar 1 menunjukkan di Yerusalem, gambar 2 menunjukkan di Yunani, gambar 3 menunjukkan di Roma. Jawabannya adalah nomor 1, di Yerusalem. Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal. Kapal itu kandas di Pulau Malta. Ada satu pertanyaan lagi nih, yuk kita jawab lagi. Apakah malaikat memberitahu Paulus bahwa hanya sedikit orang akan mati akibat badai itu? Jawabannya adalah tidak, karena malaikat memberitahu kepada Paulus bahwa tidak ada yang akan mati selama semua orang berada di kapal. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Penguasa Malta mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Pertanyaan terakhir. Selama di Roma, Paulus menulis banyak surat untuk mengajar gereja-gereja. Benar atau salah ya? Jawabannya adalah benar. Nah adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, bahwa mengikut Tuhan Yesus bukan berarti hidup kita bebas dari masalah, tetapi terkadang Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita untuk menguji iman kita dan supaya kita semakin setia dengan Tuhan Yesus. Dan adik-adik harus percaya, walaupun adik-adik punya masalah, adik-adik punya beban atau pergumulan, selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Seperti Paulus yang saat di kapal, walaupun ada badai dan ombak yang besar, tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa semua yang ada dalam kapal akan selamat. Dan sekarang kita mau akhiri sekolah minggu pada hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk negara dan juga bangsa kami ini Tuhan. Semoga Bapa semakin hari Tuhan, bangsa kami ini Tuhan semakin pulih Bapa. Dan kami dapat berjumpa kembali Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja Bapa. Terima kasih Bapa.
Engkau yang berkati dan sertai adik-adik yang ada di rumah. Jika saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami Bapa, Engkau yang sertai, Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.